Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajami 'alal itlaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ila yaumit talaq. Amma ba'du. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, semoga dalam hal ini Allah senantiasa melimpahkan karunia dan keberkahannya untuk kita semua. Dan insya Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa lebih baik lagi mempersembahkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi ini kita dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Nikmatnya Sedekah. Semoga acara ini banyak membawa manfaat untuk kita semua, baik yang setiap harinya hadir di Masjid An-Nida MNC TV ataupun pemirsa yang ada di rumah. Dan nanti insya Allah pemirsa pun bisa bergabung dengan kami di line telepon 021 87797000 atau di 021 87798000. Insya Allah mudah-mudahan nanti bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini, ada Ustadz Haji Dr. Adi Ahmad dan juga tak asing lagi guru kita tercinta Ustadz Effendi. Nanti juga insya Allah guru kita Ustadz Yusuf Mansur akan bergabung dengan kita di tempat ini. Tapi sebelum kita mulai kajian kita ini, mari sama-sama kita berdoa munajat kepada Allah. Semoga hari ini Allah berikan kita yang terbaik. Apapun cita-cita dan hajat kita, semoga Allah kabul. Jikalau ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakit menjadi kesembuhan. Di antara kita, kalau ada yang lagi pengen punya hajat atau punya usaha, semoga Allah mudahin usahanya. Dan kalaupun ada yang belum punya keturunan, semoga Allah cepat berikan keturunan yang saleh dan solehah. Yang belum punya jodoh juga semoga Allah datengin jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan guru-guru kita dimanapun saja yang banyak memberikan pengajaran kepada kita, yang memberikan pencerahan jiwa kepada kita, semoga Allah panjangkan umur mereka, Allah bahagiakan fid dunya wal akhirah, Allah berkahkan kehidupan mereka dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah kabul setiap doa-doa kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pecinta nikmatnya sedekah, pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, terutama imam yang seringkali menjadi pemimpin dalam setiap sholat. Memang di dalam kajian fikih syarat imam lebih banyak ketimbang syarat makmum. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana kita bisa menjadi imam baik di dalam rumah tangga kita, baik di tempat wilayah kita tinggal ataupun di tempat-tempat lain ketika kita lagi sholat berjamaah. Dan alhamdulillah hadir, insya Allah guru-guru kita nanti akan memberikan tausiahnya, wejangan kepada kita, apa sih yang perlu dilakukan menjadi seorang imam. Sudahkah kita yang selama ini menjadi imam di masjid-masjid kita pribadi ataupun di tempat-tempat masyarakat sudah layak menjadi imam? Insya Allah ada guru kita yang akan memberikan beberapa wejangan kepada kita dan juga ada Ustadz Effendi nanti. Silakan Ustadz Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin hadirat dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita di pesantren Al-Utsmani mengadakan ceramah umum terkait dengan pembukaan program pendidikan guru Al-Quran. Kemudian kita minta beliau Dr. Ali Ahmadi MA untuk memberikan orasi ilmiahnya
ternyata dalam pengalaman beliau berdakwah di dunia Al-Quran, beliau mendapatkan memang masih sangat banyak para imam kita yang harus ditingkatkan dari berbagai sisinya, termasuk dalam hal bacaan Al-Qur'annya. Beliau tentu seorang hafidh Al-Qur'an dari Madinah, alumni Madinah, dan tentu kita ingin mendengarkan langsung tausiah dan arahan beliau tentang hal ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekilas pengantar, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan acara ini dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekembalinya kita dari tempat dan acara ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi mungkin pengantar Ustaz Effendi tadi masih banyak imam yang kayaknya masih banyak belajar. Ini jangan-jangan yang ngomong di depan juga perlu juga dites nanti nih bacaannya. Serem juga kayaknya. Baik, kita dengarkan langsung tausiah dari guru kita, Dr. Ali Ahmadi. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang tadi dibaca di salat subuh. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dan tentunya di situ adalah menegakkan salat. Al-Quranul Karim adalah bidha'atuna. Quran adalah milik kita. Mungkin Al-Quran adalah wirasatuna, warisan kita. Taraktu fikum syai'aini. Saya mewariskan kepada kalian dua hal. Dan tentunya adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah mu'jizat. Al-Quran itu adalah mengagumkan atau mempengaruhi. Nah, yang paling sering dibaca Al-Quranul Karim adalah terkait dengan sholat. Karena sholat adalah merupakan ruknun rokinun min arkanid din. Di antara pondasi atau rukun yang kuat di dalam agama kita ini. Dan sholat adalah zikrun wa du'aun wa tilawatun wa tasbihun. Sholat itu adalah zikir. Salat itu adalah doa, salat itu adalah bacaan, salat itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat menjadi sempurna dan lebih mulia jika dilakukan dengan berjamaah. Kalau sendiri maka peluang batalnya lebih banyak. Jadi karena ya sendirian dan disebut jamaah maka minimal ada imam dan ada satu makmum. Itu disebut jamaah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat bareng berjamaah itu mengungguli salat sendirian dengan derajat 27 bedanya. Nah, ini tentunya besar sekali. Dan mulia terkait dengan Al-Quran, terkait dengan bacaan, terkait dengan kebersamaan. Dan kalaulah kemudian misalnya ada orang yang salah satu dari makmum kemudian merasa bagaimana tapi akan terkatrol dan terbawa oleh yang lainnya. Khususnya adalah imam. Maka di kitab fikih, buku fikih kita itu ada babul imamah. Ada bab jadi menjadi imam. Bagaimana menjadi imam. Dan kemudian juga di dalamnya ada bab terkait dengan makmum. Nah, imam ini sebagaimana maknanya, sebagaimana lafalnya adalah pemimpin. Kemudian di dalam hal bacaan, qiraatul imami, qiraatul makmum. Ada salah satu hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bacaan imam itu adalah menghandle atau sekaligus menjadi
bacaan makmum. Nah kalau bacaan imam ini belepotan, maka bagaimana yang belepotan ini akan menghandle bacaannya orang yang banyak sekali ini. Gitu. Nah ini jamaah rahimakumullah, maka kemudian jadi di antara rukunnya sholat itu adalah qiraatul Fatihah. Kemudian min sunanis sholat itu adalah qiraatu ba'din atau ba'dhin minas suwar wa minal ayat. Di antara rukunnya sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah tentunya tidak asing bagi kita namanya. Dan tidak asing pula bagi kita suratnya. Tapi kadang asing juga dari sisi pempraktekannya. Nah gitu. Di dalam fikih kita bahwa membaca Fatihah yang disebut as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal basmalatu juz'un minal Fatihah, dan bismillah itu adalah bagian dari Fatihah. Maka kemudian Fatihah ini atau bacaan Al-Fatihah ini menjadi pondasi atau rukun dari sholat. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sah solatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Atau tidak dianggap sempurna solatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Atau tidak bagus solat bacaan Al-Fatihahnya. Nah di sini. Nanti insya Allah kita lanjut lagi Ustaz ya. Tadi ada statement Ustaz, bacaan imam yang belepotan. Nah kita mau tahu yang belepotan tuh kayak apa. Insya Allah kita lanjutkan setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah. Tadi sekilas kita mendengarkan tausiah dari guru kita, Dr. Ali Ahmadi. Dan rasanya memang perlu banyak kita belajar lagi terutama tentang bacaan Al-Quran. Nah kita tanya guru kita di sebelah kanan saya ini Ustadz Effendi, pengalaman beliau Ustadz ini tentang mengajarkan atau mengajari bacaan orang tentang Al-Fatihah. Ada nggak pengalaman yang unik Ustadz? Ada orang yang sama sekali memang pas lempengan huruf ini susah banget dia nyebutinnya. Macam kayak saya termasuk yang cadel Ustadz. Ngomong RS ini susah banget nih. Kalau misalnya kayak begini, boleh juga nggak jadi imam deh kan gitu. Silakan Ustaz. Beberapa waktu yang lalu, saya diminta ketemu imam-imam masjid di daerah Ciledug. Bahkan mereka-mereka minta dites bacaan para imam ini tentang Al-Fatihah dan beberapa surat yang biasa dibaca ketika mereka menjadi imam. Yang subhanallah la haula wa la quwwata illa billah, ada imam yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada apa di situ? Na'budu yang mestinya pendek dibaca panjang. Padahal kalau baca panjang berarti ada huruf wawu. Nah ini imam mendatangkan huruf wawu, menambahkan huruf wawu dalam surat Al-Fatihah. Dan ini satu contoh saja. Dan yang lain banyak. Contoh tadi Ustadz Albar mencontohkan beberapa imam yang hurufnya berubah. An'amta menjadi an'amta misalnya. Nah ini masalah juga. Barangkali pengalaman guru kita Dr. Ali Ahmadi nanti bisa menjelaskan bagaimana posisi imam-imam yang semacam ini. Dan tentunya kadang-kadang membuat para jamaah makmum di belakangnya itu menjadi tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena sangat terganggu dengan bacaan yang tidak pada tempatnya. Mungkin demikian Ustaz. Luar biasa. Saya juga punya cerita nih Ustaz. Ada seorang anak kecil yang ngaji di salah satu majelis atau TPA. Ini satu cerita fiktif aja, tapi bisa menjadi pelajaran buat kita. Ternyata anak ini pulang ke rumah dan orang tua merasa senang anaknya mau ngaji ke majelis taklim. Suatu ketika anak ini coba dia ngedres ulang apa yang dia dapat di majelis taklim. Lalu orang tuanya dengar pas ini anak baca Al-Fatihah. Dia baca pas lempangan tadi yang Ustadz Effendi kasih tahu.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Bapaknya dengar, kok ang-angta ya? Didengarin sekali lagi, coba nak baca lagi. Ang-angta, kok ang-angta? Bukan ang-angta nak, an'amta. Enggak apa, ang-angta. Ini anak ngotot dibetulin sama bapaknya. Benar kata Ustadz, ang-angta. Ini yang salah lu apa Ustadz lu nih? Penasaran siapa nih gurunya, didatengin, kebetulan tuh guru lagi menghadap kiblat, habis selesai wirid, dicolek, Ustadz nengok set, nggak taunya swing di mulut. Ini menjadi satu yang perlu kita angkat menjadi hikmah, bahwasanya memang perlu kita belajar kepada guru yang ahlinya. Kalau enggak jadi belepetan macam kayak begitu. Nah kalau udah jadi kebiasaan, kebetulan si makmum mengerti tentang bacaan yang baik, kata Ustaz Effendi merasa terganggu. Nyok kita tanya guru kita lagi, yang belepotan itu belepetan yang kayak apa sih Ustaz? Dalam Al-Fatihah yang sering dan tidak jarang kemudian menjadi kesalahan, diantaranya adalah misalnya iyyaka dibaca iyyaka, atau kadang lebih panjang lagi iyyaka ya, na'budu. Kemudian yang paling populer, ini mohon maaf dan para pemirsa pendengar, jadi sering ada bacaan ihdinas siratal mustaqim. Yang begini ini sebetulnya salah sebetulnya ini. Jadi mustaqim, qaf itu di mana? Tapi bukan mustaqim, bukan begitu. Nah ini kembali kepada permasalahan belepotan, ini banyak nih. Dan kemudian kembali kepada permasalahan Al-Fatihah, itu adalah rukun. Jadi qaul, jadi aqwalus shalah. Kemudian kembali bahwa Al-Quran itu sendiri adalah mu'athir, yang mempengaruhi. Dan kembali kepada imam itu adalah sahm. Imam itu panah. Kalau panahnya tumpul, maka tidak akan bisa ngapa-ngapain. Makanya banyak dulu ketika sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membaca Al-Quran, di belakangnya atau di sekelilingnya orang pada jadi terkagum-kagum mendengarkan Al-Quranul Karim dan bahkan ikut menangis. Dan kita juga pemirsa, kalau pas sholat di Masjidil Haram, apakah karena jauhnya, apakah karena mahalnya, apakah karena juga terpengaruh semuanya, ketika membaca bacaan imam dan kemudian bagus, ternyata kita sangat terpengaruh gitu. Dan menjadi tidak terasa, capek ini menjadi tidak terasa. Karena pengaruh Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran itu jauh lebih tajam dan jauh lebih kuat daripada rasa capek. Dan itu rahasianya Rasulullah SAW ketika qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi sholat kok semalaman dan kemudian tidak terasa karena memang Qur'annya enak, kemudian bacaannya enak, pemahamannya enak, jadi akhirnya capeknya kaki tidak terasa. Hatta tatawarram qadamahu. Nah minimal jadi imam ini adalah mengantarkan dan menjembatani makmum yang cuman sekedar 5 menit saja. Jangan menambah gelisahnya makmum gitu loh. Jangan menambah gelisahnya makmum. Kalaulah di dalam sholat yang cuman 5 menit, yang itu adalah mukhatabah. Jadi bainal abdi wallah, yaitu dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu khusus sholat. Nama Al-Fatihah itu as-shalah. Qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi sholat, artinya Al-Fatihah, antara aku dan hambaku itu adalah menjadi 2 bagian. Nah, kita berbagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di saat membaca itu gelisah, yang mendengarkan juga berpikiran yang tidak baik, bukankah di dalam sholat itu bab imamah tadi, bab menjadi imam dan makmum, makruh lo kamu makmum sama imam yang pikiranmu terhadap imam itu ada sesuatu. Itu makruh. Bacaannya, aduh saya sudah sebel nih mendengar bacaan ini. Mungkin senep nih perut nih. Senep itu mules. Jadi tadi mau sholat, perutnya biasa-biasa aja.
Tapi ketika sudah masuk sholat, jadi senep mules perutnya gara-gara bacaannya kagak enak jamaah rahimakumullah. Ini menjadi perhatian penting. Nah disitulah kemudian bagaimana tidak aib atau tidak celak ya. Meskipun sudah sepuh kemudian belajar membenarkan Al-Fatihah lagi itu sebenarnya tidak aib. Kalau kelihatannya secara terbuka malu, ya pelan-pelan juga nggak apa-apa, sembunyi-sembunyi. Yang penting intinya itu cuma dari salah satu dari surat Al-Quran yang 114. Lah kalau yang paling populer, yang paling dikenal, minimal setiap hari dibaca 17 kali jikalau itu adalah cuman sholat fardu doang, atau lebih banyak lagi, yaitu ditambah dengan sholat-sholat sunat, atau ditambah lagi orang yang sering baca Fatihah dan kirim Fatihah. Berapa kali setiap hari membaca Al-Fatihah, lah kok masih salah? Belepotan itu gimana? Wong biasanya orang yang berjalan wirawiri ke suatu tempat, berapa kali kamu wirawiri itu? Saya sudah 1000 kali. Jamaah, orang yang mohon maaf diuji oleh Allah dengan kebutaan, kalaulah wirawiri di suatu tempat yang satu, maka ini hampir tidak usah dipakai ini. Kemarin juga ditayangkan di TV ada seorang ibu yang kemudian bisa ngambil batu, ngumpulin batu, padahal beliau itu adalah diuji oleh Allah tidak melihat. Itu saja bisa. Nah ini Al-Fatihah sudah berapa kali? Kalikan aja dengan umur kita. Bahwa 17 kali 70 tahun. Luar biasa. Jadi udah ribuan kali. Lah kok masih keliru? Lo kan gitu. Baik Ustaz, insya Allah kita sambung lagi nanti setelah commercial break yang berikut ini. Silahkan. Apa yang disampaikan oleh asatidz kita di depan ini pastinya memotivasi kepada kita semua untuk lebih baik lagi. Terutama dari bacaan Al-Quran kita. Sebab orang yang beriman itu ketika dia mendengarkan Al-Quran itu semakin bertambah keimanannya dia. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Inilah hobi dan kegemaran orang yang beriman. Nah, rasanya indah kalau kita dengar orang yang baca Al-Quran pas dan tepat, baik makhrajnya ataupun hukum-hukumnya ada di dalamnya. Tadi sempat guru kita menyinggung tentang warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, kita minta Ustaz Effendi memberikan kepada kita tartil itu atau tertib standarisasinya itu apa sih? Apakah ketika kita jadi imam tartib itu atau tartil itu adalah dilihat dari panjang pendeknya, waktu yang dibaca, atau ada orang imamnya baca cepat tapi tartil kedengarannya. Itu gimana nih Ustaz? Masya Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Ini pernah dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau menerangkan maksud daripada firman Allah, tartil yang harus kita terapkan ketika membaca Al-Quran ini adalah kita ada 2 syarat. Yang pertama, tajwidul huruf. Bahwa huruf-hurufnya dan seluruh bacaan Al-Quran kita harus sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Termasuk tadi misalnya huruf H harus jelas. Antara H yang besar atau H yang kecil. H yang kecil kita kenal dengan huruf H. Ya. Fala tanhar atau fala tanhar harus jelas. Ini salah satu bagian dari tartil. Yang kedua, syarat yang kedua, kita berhentinya harus pas. Misalnya kalau kita berhenti waktu membaca surat atau ayat yang panjang, kadang-kadang kan nafas kita nggak nyampe itu. Habis di tengah ayat. Nah gimana berhentinya? Itu harus pas. Karena kalau kita berhenti salah, ya, ibaratnya dalam bahasa kita itu titik dan koma. Kalau titik dan komanya salah, maknanya bisa berubah. Maka 2 syarat inilah yang harus kita penuhi dalam membaca Al-Quran. Jadi tajwidnya harus benar, kemudian berhenti, memulai kembali harus benar pula. Nah setelah itu baru kita sebut dengan tartil. Nah mungkin pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz kalau kita nggak ngerti bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Berhentinya kan mungkin nggak ngerti juga jadinya. Ya. Maka para ulama subhanallah jazahumullahu khairan sudah memberi tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf dalam mushaf-mushaf Al-Quran sehingga dengan mudah kita bisa mengikutinya. Insya Allah asal bacaan kita lancar, kita bisa berhenti pada tanda wakaf yang kita lihat dalam
mushaf Al-Quran. Baik Ustaz, syukran. Kita kasih kesempatan jamaah baik yang ada di Masjid An-Nida MNC TV ataupun pemirsa yang ada di rumah. Anda semua bisa bergabung dengan kami di 021 8779 7000 atau di 021 8779 8000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Budiman, ini dari Kampung Susukan, RT 13 RW 7. Nomornya Pak? Di jantung nomor 8. Oh iya, kode posnya Pak. Iya, baik Pak Budiman, alhamdulillah terima kasih mau bergabung dengan kami. Silakan Pak Budiman. Kami tertarik dengan ini masalah sholat. Kalau jamaah kan Pak Ustadz ya, jamaah itu kalau salah yang tanggung kan imam. Ya, yang tanggung jawab imam. Nah kalau imam yang salah, sedangkan di sini itu saya perhatikan banyak imam-imam yang hanya pamer, mentang-mentang pulang haji, pulang umroh, dia ingin menjadi imam. Tapi bacaannya tidak memenuhi syarat menurut saya. Nah, saya sendiri baru pulang umroh kemarin, disuruh-suruh jadi imam. Tapi saya nggak mau karena diri saya pernah tidak yakin bacaan saya itu benar. Itu. Bacaan saya itu belum yakin saya itu bacaan saya itu benar gitu. Jadi saya khawatir. Jadi saya tanyakan intinya bagaimana kalau jamaah salah tanggung jawab imam. Tapi kalau imam yang salah dosanya seperti apa? Begitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman. Di belakang Pak Budiman masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Slamet di Brebes. Oh di Brebes. RT RW nggak ada Pak? RTW Ketaman Indah gitu aja. Oh gitu ya. Baik, silakan Pak. Gini Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan begini. Saya pernah baca hadis bahwa gini, seorang makmum itu tidak, artinya gini, untuk Fatihah itu wajib, saya yakin itu. Tapi seorang makmum itu apabila sedang mendengarkan imam membaca Fatihah atau membaca surat itu tidak boleh membaca Fatihah, artinya diam gitu. Lah berarti artinya makmum di sini tidak membaca Fatihah gitu. Lah ini untuk makmum yang begini tuh sah enggak gitu. Itu aja, pertanyaan satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Pak Budiman tadi adalah tentang kesalahan. Kalau seandainya imam yang salah, jemaah yang tanggung. Kalau imam salah, nanggungnya segede apa tuh? Kan gitu. Ini bagus juga Ustaz pertanyaannya. Sering terjadi juga di masyarakat bahwa seandainya saja memang semua orang sadar dengan apa yang ada pada dirinya, itu cakep banget Ustaz. Terutama dalam bacaan surat Al-Fatihah. Monggo Ustaz. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummu aqra'ukum, ya ummul qauma aqra'ukum fi shalah, atau aqra'ukum lil Quran, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang mengimami kamu itu adalah yang paling aqra', yang paling, dari qiraah itu kan baca, jadi yang paling fasih jadi bacaannya terhadap atau di dalam Al-Quranul Karim. Itu sabda Rasul. Berarti bahwa mencari atau mengadakan dan menyiapkan orang yang layak menjadi imam. Nah, gitu. Maka yang paling inti dari Aqra tadi ya dilihat di dalam, yang paling inti pula di dalam sholat. Karena yang paling inti adalah dari aqwalus sholah adalah Al-Fatihah. Maka ketika imam Fatihahnya itu bagus dan benar, otomatis dimakmumin. Jadi banyak makmum juga dumplingnya itu bisa dan kuat gitu. Tapi ketika jadi imamnya itu yang salah, dia langsung laporan aja depan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya bahwa memang tiada dari jamaah yang ada yang lebih baik daripada imam yang ada, maka min ahsanil maujudin. Jadi yang paling baik dari yang ada. Ya udah, berarti itu sudah apa namanya? Sudah boleh. Tapi dosanya adalah jikalau semua tahu bahwa luwung tidak ada yang baik kok ndak mau berusaha.
Tidak ada yang baik kok tidak mau menyiapkan. Padahal permasalahan imam itu meskipun kecil, yaitu di dalam sholat yang disebut imamatus sughra, imam kecil, itu adalah miniatur dari imamatul kubro, yaitu imam yang gede. Maka berarti harus belajar. Tadi dikatakan Pak Budiman, jika terang-terangan itu malu, sembunyi-sembunyi juga nggak apa-apa. Jadi dengan anaknya atau dengan orang lain dan mendengarkan dan membenarkan bacaannya. Nah, jadi seperti itu. Baik, yang kedua Ustaz. Yang kedua masalah mic-nya agak dideketin Ustaz. Ya. Yang kedua dari Pak Slamet ya kan, dari Brebes, yaitu masalah apa tadi Ustaz? Masalah Al-Fatihah. Kalau seandainya makmum tidak membaca surat Al-Fatihah itu bagaimana hukumnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam itu sekaligus bacaan makmum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibaca Al-Qur'an, maka dengerin, perhatikan, gitu. Jadi dengerin dan memperhatikan, karena dengan dengar dan memperhatikan akan menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini di dalam sholat, meskipun tadi ada hadis juga tidak sah atau tidak sempurna sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah, tapi di situ ada ayat dan ada hadis pula, jika dibacakan Al-Quran maka dengerin. Maka bagi makmum tentunya dengan mengamalkan Al-Quran surat Al-Anfal dan mengamalkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, maka ketika imam membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim sampai akhir, karena ternyata terkait dengan suara juga ini Ustadz ini ya. Jadi kalau pas lagi serak juga dan nafas lagi. Nah ini makmum bagaimana? Makmum mendengarkan perintah Allah ya, melaksanakan, menikmati Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh imam tadi dan ya tadabbar. Jadi mentadaburi dan merenungi. Itulah kemudian terjadi bahwa bacaan dan sholat sekaligus itu mu'athir, mempengaruhi kehidupan kita dan diri kita. Nah ini nanti ujungnya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau bacaan kita, gerakan kita tidak bisa menyentuh dan mempengaruhi kita, lu bagaimana nanti kita bisa Al-Quran itu menjadi pengontrol? Ya, baik Ustaz. Luar biasa sekali, subhanallah, jawaban beliau memotivasi kita untuk mau kita belajar dimanapun saja dengan kepada siapapun, yang pasti kepada yang ahlinya. Insyaallah kita kembali lagi setelah break yang berikut ini. Alhamdulillah, tadi kita sudah kasih kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk bertanya kepada guru kita. Dan kali ini kita kasih kesempatan kepada jamaah yang mau bertanya. Silakan. Iya. Permisi Pak. Iya. Silakan Pak, naik. Iya. Sebelum nanya sama Ustadz, mungkin pengen coba ngebetulin bacaan Al-Fatihahnya atau gimana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Rojiun dari Majenang Cilacap, Pak. Perlu dites. Apa langsung bertanya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian saya pernah mengikuti sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, anak saya bertanya kepada saya, Pak, bagaimana hukumnya kalau kita sholat Jumat bacaan Al-Fatihah imamnya salah? Apa kita perlu mengulangi sholat Jumat? Apa harus pindah ke tempat lain sholat Jumatnya? Ini kami bertanya kembali kepada Pak Ustadz di sini. Jadi pertanyaan anak saya diam aja daripada anak saya nggak sholat Jumat. Untuk selanjutnya ya saya bertanya di sini aja. Demikian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanya, langsung dijawab Ustaz pertanyaan dari Bapak Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya baik pemirsa, kita dengarkan jawaban langsung dari pertanyaan Bapak Raji'un tadi. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya. Baik Ustaz, silakan dijawab. Bapak Innalillah. Bapak yang dari Cilacap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak kan berarti imam ya di rumah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya. Jadi bacaan standar, nanti mungkin juga akan dikomentari. Jadi memang bahwa tadi udah disebutkan misalnya harus ada standar atau masalah panjang pendek. Nah, itu juga menjadi penting dan ini bukan permasalahan ukuran berapa, tapi harus bitalaqi. Talaqi itu musyafahah dan talaqi. Lihat mulutnya guru dan kemudian bagaimana gayanya. Ini juga ada karena ada yang terkait dengan yang namanya makhraj, itu berarti terkait dengan arkan yang ada di lisan ini. Kalau enggak bibir, ya kan? Kemudian nanti lidah, ya kan, bahkan ada asnan, ada gigi juga. Nah ini adalah komentar sedikit tentang masalah bacaan. Nah kemudian, nih jangan-jangan Ustaz Yusuf nih pilih tes juga nih. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian kalau lah bacaan Fatihahnya itu salah. Nah salah itu dibagi menjadi dua. Ada salah kecil, ada salah gede, salah khafi atau salah jali. Biasanya suka kalau orang melihat salah kecil, ya udah kecil biarin aja lah. Akan begitu. Biasanya salah khafi. Nah itu di dalam ilmu tajwid itu disebut salah khafi. Kalau salah jali, ma yughayyirul makna. Jadi sesuatu yang merubah arti. An'amta, an'amtu misalnya. Atau tadi dicontohkan an'amta kemudian an'amta. Pakai hamzah dua-duanya. Jadi ini maknanya sudah berubah. Al-Quran itu firman Allah, Allah punya mau, kok kamu buat sendiri? Kan gitu kan permasalahannya. Nah, kalaulah ini menjadi rukun yang paling kuat dari aqwalus sholat, maka berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya batal. Nah kan gitu, konsekuensi ini namanya. Tapi kalau kemudian memang hampir seluruh masjid dan musola dan juga tempat-tempat sholat di terminal-terminal itu seperti itu gimana? Berarti orang ini bubar semua dong, lo kan gitu. Nah inilah maka ada bab yang disebut. Jadi apakah ada muqoto'ah atau mufarokoh di dalam sholat atau tidak? Para guru itu sudah menjelaskan, lebih tepat para imam, bahwa sholat itu mengandung peradaban yang indah. Ada imamnya, ada makmumnya yang lurus. Dan tidak boleh ada suara-suara yang aneh, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang aneh. Kalau semuanya baris, kemudian tahu-tahu ada yang berdiri sendiri, yang lainnya duduk. Di masyarakat yang model begini ini juga jelek, jorok lagi, kan gitu kan. Maka idza uqimatis shalah la salata illal fardhu. Kalau salat itu udah dikomatin, maka enggak ada salat kecuali fardu. Apa itu? Mendidik sisi-sisi yang lain. Maka kalau misalnya bacaan tadi salah, kemudian semuanya mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Bubar sholatnya. Wah ini akhirnya Jumatannya kacau balau kan gitu kan. Nah kemudian disorot orang. Memang dasar orang muslim Jumatannya kacau balau. Makanya kemudian hidupnya juga pada kacau balau. Nah oleh karena itu
begitu pemegang kunci kehidupan imam, maka lagi-lagi tidak apa-apa belajar sholat, belajar membaca Al-Fatihah itu. Jadi mesti dicontohin yang baik. Setelah mepet dan mentok ndak bisa, maka sebetulnya ndak apa-apa. Tapi tetap belajar. Yang penting jangan pernah berhenti belajar. Jadi orang yang membaca Quran yang baik, ma'as safaratil kiramil barara, surganya aja sama para nabi. Tapi kalau yang belepotan, waladhi yatata'ta wa alaihi syaq, yang belepotan dan berat banget, maka malah pahalanya 2. Tapi tetap belajar loh ya. Jangan bilang begini, memang gue dari dulu juga bacaan gue begini, lah kenapa nggak belajar? Bukankah ada musola di sampingnya? Bukankah ada guru? Tapi kan jadi perangkat makhrajku udah kaku. Apa itu perangkatnya? Ada lidah, ada bibir. Lo kok kaku? Lah dulunya lemes kok nggak belajar. Sekarang dilemes-lemesin aja. Kan gitu jamaah rahimakumullah. Salatnya perlu diulang nggak Ustaz? Pertanyaan Bapak tadi. Sebetulnya kalau konsekuensi batal ya harus diulang. Cuman ini kalau semua orang itu ngulangin sholat melulu dari mana-mana, akhirnya nggak kerja. Maka fadilatul jamaah, fadilatu bersama ini adalah bisa mendongkrak dan bisa menghandle ya. Jadi bisa menanggung kekurangan, tapi jangan terus menerus gitu. Jadi nanti imamnya lah yang diungsikan 3 bulan untuk ngaji supaya minimal Fatihahnya itu adalah bagus. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ada satu lagi penanya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari dari Aceh. Yang saya ingin tanyakan solusinya Ustadz. Solusinya untuk imam-imam yang baru saja kami dengar dari Ustadz. Bahkan ini dari dulu sudah kita dengar kegelisahan makmum tentang bacaan imam. Ini syukur kalau imam-imam pada mendengar semua nih. Lagi nonton. Jadi kebanyakan lagi yang nggak nonton jadi masalah. Kemudian yang saya maksud, kegelisahan ini tidak pernah selesai. Kalau kita tanya satu sama lain pasti jawabannya ya emang susah. Tapi terus nggak pernah kita nanya sama Ustadz, satu solusinya mungkin takut tersinggung. Nah mungkin saya punya pendapat atau solusinya nanti mohon sama Ustadz. Guru-guru ini punya satu sertifikat. Imam ini perlu ada satu ijazah. Jadi musala atau masjid di situ sudah ada bahwa di sini sudah ada imam yang punya sertifikat. Karena kalau tidak demikian, ini yang namanya ancaman imam yang tidak baca kosong masjidnya. Ya, yang namanya imam yang salah seperti ini bukan sedikit ancamannya, tapi nggak pernah ada perubahan. Mungkin kalau ada masjid di sini sudah ada memang imam-imam yang sudah memang punya sertifikat, orang akan ke situ. Yang belum ada mohon maaf, nanti orang cari sendiri. Karena kita ini makmum yang ada di kampung kita nggak mungkin meninggalkan masjid kita, sementara masjid kita itu punya masalah. Nah ini yang saya harapkan, bagaimana nih solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tahan dulu, jangan dijawab dulu. Kita akan mendengarkan jawabannya setelah break yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, solusi dari kesemrawutan ini adalah yang pertama harus melihat bahwa permasalahan imam dan permasalahan sholat adalah permasalahan yang penting dan permasalahan besar. Karena tadi kontak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mayoritas penduduk negeri kita ini adalah orang yang beragama Islam dan berarti otomatis tumbuhannya juga ada di sholat ini. Yang kedua, setelah memandang bahwa itu penting, harus melapangkan dada. Lapang dada ini menjadi hal yang penting. Doanya Musa ketika diperintah oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun saja doanya Rabbi syrahli sodri. Jadi melapangkan dada.
karena ini masalah penting, masalah bangsa, masalah umat, maka kemudian kita melapangkan dada. Jika kemudian imam-imam kita itu masih ada hal-hal yang kurang pantas, mbok iyao lapang dada. Dan kemudian kalaulah beliau yang paling berhak untuk jadi memimpin dalam konteks itu, wakifnya atau yang punya masjid atau ahlinya, mbok iyao minimal sholat, jadi diserahkan yang ahlinya, ya ummukum aqra'ukum lil Quran. Imam kamu adalah yang paling baik bacaannya tadi. Nah gitu. Kemudian yang ketiga tentunya jamaah rahimakumullah, kaitan dengan penting dan lapang dada tadi, maka kita tidak segan-segan dengan cara yang hikmah yang baik, maka kita menasehati, mengingatkan, dan berdasarkan lapang dada itu pasti tidak akan jadi masalah, karena itu permasalahan kita. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbi. Jadi orang yang melapangkan dadanya atau dilapangkan dadanya oleh Allah itu sama-sama berada di dalam cahaya Allah, baik dia imam atau makmum, karena itu kepentingan kita. Nah ini solusi yang baik yang ujungnya adalah gimana baiknya dong, ya kan gitu. Ketika sudah muncul gimana baiknya, maka tadi orang yang ngotot jadi imam akhirnya karena sudah sampai gimana baik, ya udah kamu aja fadl yang jadi imam karena Fatihahmu lebih fasih, akan gitu. Nah ini menjadi hal yang penting dan kemudian disebarkan di mana-mana, karena jadi ribuan masjid, ribuan musola yang ada di dunia dan yang ada di negeri kita ini banyak sekali. Dan kalaulah imamnya itu adalah mu'athir, mempengaruhi, saya kira arihna ya Bilal. Rasul itu tenang, tentram di saat sholat. Jangan malah pas sholat jadi tambah masalah. Jadi pas masuk sholat itu nyes dan enak, karena memang bacaannya mendorong dan membantu itu. Nah ini pemirsa yang berbahagia, dan kemudian kenapa kalaulah kemudian badi sholat itu kalau maghrib, isya, subuh itu dikeraskan? Apakah ada dari sononya? Ya memang begitu. Karena itu disebut as-sholawat al-jahriyah. Sholat yang bacaannya itu dikeraskan. Kalau zuhur kemudian asar itu adalah disebut as-sholawat as-sirriyah, yang bacaannya itu dipelankan. Nah ini jemaah rahimakumullah, dari mana itu dapat? Hakadha fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dari mana Rasul? Tentunya Rasul tidak ngarang sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak ngomong karepnya sendiri, tapi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Ya tentunya melalui malaikat Jibril. Ada ayatnya? Ada. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Aku itu memilih dari kalangan malaikat para utusan, dan dari kalangan para manusia juga utusan. Nah, jadi ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Ini hasil apa? Mungkin doa para pemirsa semua, guru kita semua ini hadir di sini. Dan memang tujuan dari saya atas izin Allah dan MNC TV mengundang kembali Ustadz Effendi Anwar Al-Hafiz dan beliau yang terhormat ini hadir, memang untuk membuat kita jadi gelisah. Kalau gelisah kan jadi belajar. Tapi kami juga tidak menghendaki kemudian jadi ribut. Ya, jangan kemudian jadi ribut. Dan ini memang penyakit orang Indonesia. Satu, tidak tahu cara membetulkan yang santun. Kita ini kadang-kadang suka nggak ngerti cara ngebetulin yang santun, yang
yang gimana. Saya pernah bersama Ustadz Effendi Anwar Al-Hafiz di salah satu masjid di Jeddah ya. Dan beliau mendapati imamnya ini enak sekali bacaannya, tapi tajwidnya, makhrajnya ini banyak salahnya. Subhanallah, saya mendapati beliau menunggu sampai selesai. Sampai selesai, nggak ada orang gitu ya, kecuali 1-2, dan beliau mendekati salaman, pertama memuji dulu. Beliau memuji dulu tuh imam yang mungkin waktu itu masih sepantar lah dengan saya. Beliau puji dulu imamnya, lalu kemudian dengan sangat tawadhu beliau bilang, jika saya salah sepertinya A, B, C, dan D gitu. Dan Islam lagi menunjukkan keindahan dan keagungannya. Imam tersebut yang notabene adalah Arab asli, di masjidnya juga di Arab sono, dinasehatin oleh orang asing, mukanya kayak Ustadz Effendi, nggak ada bau-bau Arab. Ya kalau saya masih mendingan deh, ada Arab-Arabnya gitu ya. Apa yang terjadi? Beliau terima kasih yang luar biasa. Beliau terima kasih yang luar biasa. Nah, satu, kita nggak tahu cara yang santun untuk memberitahu. Yang kedua, memang kita tidak biasa menunjuk hidung juga. Dan tidak terbiasa juga ditunjuk hidungnya juga. Sekian puluh tahun nggak ada yang ngebenerin. Sekian puluh tahun tidak ada yang memperingati. Sekian puluh tahun tidak ada yang juga berani negur. Akhirnya menjadi karatan. Ala kulli hal ya, kita minta tambahan yang sejuk dari Ustadz Effendi ya, tambahan kalimat Ustadz. Insya Allah kita belajar sedekah nanti di segmen yang terakhir ya, silakan. Masya Allah, kalau tadi kita banyak membahas tentang imam yang setiap hari, khususnya bapak-bapak tentu sholat jamaah ya. Nah kalau setiap Jumat kita sholat Jumat, yang penting dalam sholat Jumat itu perannya siapa? Imam jelas, sholat 5 waktu maupun sholat Jumat, imam penting. Ada tambahan satu lagi, khotib ya, Masya Allah. Nah mungkin bapak dan ibu, bapaknya khususnya, ibu-ibu juga barangkali kalau pernah sholat Jumat, pernah mendengar khotib khutbahnya bagus banget, cakep banget, luar biasa. Namun ketika menyitir, membaca suatu ayat, Masya Allah, la haula wa la quwata, tiba-tiba khutbah yang begitu luar biasa rontok karena bacaannya yang salah juga. Dan itu terjadi. Sehingga beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ada Qard Mubalik. Qard Mubalik itu kumpulan para khotib-khotib berkumpul. Alhamdulillah pimpinannya itu lulusan Al-Azhar Kairo, minta dites khotib-khotibnya ini. Kalau tadi imam di Ciledug ya, di Jakarta Selatan itu para khotibnya ngumpul, dan benar kita minta baca bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh sang khotib. Nah ternyata tidak jauh beda. Banyak khotib-khotib yang memang juga perlu ditingkatkan dari sisi bacaan Al-Quran. Mohon maaf ya, tanpa mengurangi hormat kita semuanya kepada mereka. Nah ini juga perlu mendapat perhatian karena memang bacaan Al-Quran baik waktu khutbah, dan biasanya khotib itu kan juga diminta menjadi imam. Ya. Maka para khutbah, khususnya khotib Jum'ah, juga perlu lebih terdepan dalam hal kalau ada yang kurang ya lapang dada untuk belajar, kalau mungkin ada yang imam yang lebih baik dan seterusnya juga lapang dada untuk memberikan kesempatan pada imam meskipun mungkin imam rawatib di masjid tersebut dan lain sebagainya. Nah, subhanallah ketika kita diminta untuk mendengarkan hafalan yang biasa dibaca oleh sang khatib dalam khutbahnya maupun dalam sholatnya, ternyata juga kemudian memotivasi para khotib-khotib tersebut untuk meningkatkan diri, dan setelah itu subhanallah kondisi khutbah itu yang memang secara retorika khutbah dan dakwahnya luar biasa semakin mengena di hadapan para jamaah khutbah yang menghadiri sholat Jumat setiap pekan itu. Nah, subhanallah kalau kita kemudian memberikan solusi yang semakin menyeluruh, diawali dari imamnya yang secara rutin, kemudian khotibnya, kemudian tentu akan berimbas kepada jamaahnya. Kalau imamnya bagus bacaannya, kemudian khotibnya bagus bacaannya, kira-kira jamaah menjadi bagus atau tidak? Tentunya kan
biasanya imam itu paling dihormati, disegani oleh jamaah. Ya, sehingga kalau imamnya di setiap masjid musola bagus, insya Allah semua jamaahnya akan terbawa oleh kebagusan itu. Ya. Karena sepertinya mustahil kalau saya menjadi imam masjid, melihat jamaah saya kok bacaannya masih butuh peningkatan, saya diam saja, kayaknya kan nggak mungkin itu. Begitu juga mungkin kalau tadi masalah sertifikasi, ini wilayahnya Ustadz kita nih, memberikan sertifikat kepada imam-imam secara nasional yang dikeluarkan oleh PPPA. Belum berani kalau saya ini. Kitanya masih dikoreksi. Untuk mendorong nih Ustaz. Iya baik. Sepertinya memang tidak cukup kehadiran dua guru kita ini hari ini saja. Nanti Selasa yang akan datang ya, kita undang lagi beliau sambil kita bicara tentang fikih dakwah. Saya pun tidak menghendaki adanya kemudian imam-imam kemudian menjadi mundur. Aduh, saya enggak ada. Saya tidak menghendaki. Ayo kita maju. Benar loh Ustadz Effendi, betul. Antum juga berdua Ustadz, ketika bapak-bapak juga ngebenerin orang dengan cara yang santun. Salah satu produknya adalah saya. Saya akhirnya jadi belajar gitu. Oh anak salah ya. Oh iya salah. Oh akhirnya belajar kita. Enggak lah. Enggak, selama insya Allah hati kita masih hidup mah ya, dikasih tahu sama orang, masa iya kita yang ngomel, masa kita marah, alhamdulillah. Baik, setelah komersial break yang berikut ini kita akan teruskan, mudah-mudahan Allah manjangin umur kita. Pemirsa, di tengah-tengah kita mengintrospeksi diri kita tentang bacaan suratul Fatihah kita, di tengah-tengah kita ini jamaah Masjid An-Nida, ada yang ingin bersedekah, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Yusuf Mansur kami hormati, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Saya Haja Indrawati Tauda, salah satu anggota Darul Quran dari Maluku Utara Ternate. Ternate? Iya. Masya Allah. Yang alhamdulillah atas izin dari Allah sentiasa selalu bersama-sama dengan Darul Quran dalam setiap saat. Ustadz dan para jemaah yang kami hormati, pada saat ini saya membawakan sedekah yang memang niatnya selama almarhum suami saya masih hidup. Almarhum suami saya pada saat sakit, dan kami berdua adalah pencinta acara Pak Ustadz melalui MNC yang pada waktu masih TPI tentang sedekah. Pada saat suami saya berbaring tempat tidur, Mak, satu saat kita ketemu Ustadz, saya memberikan ini untuk sedekah. Mudah-mudahan sedekah saya ini meringankan sakit saya. Saya mengiyakan. Kemudian tentang umrah juga, Mak, satu saat kita umrah. Jadi saya membawakan 2 misi saat ini, Pak. Pada saat ini saya membawakan apa yang diniatkan suami saya, dan karena sakit dan karena cintanya Allah kepada suami saya, pada tanggal 12 Juli 2010, tepatnya jam 12:30 malam, alhamdulillah suami saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang dan alhamdulillah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Pada saat ini saya membawakan apa yang diniatkan suami saya serahkan kepada Ustadz, sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini adalah sampai kepada berupa apa sedekahnya? Berupa perhiasan, sebuah cincin emas, Masya Allah, senilai 10 gram mutiara hitam. Oh, subhanallah ya. Tanggal 27 saya ada di Ternate insya Allah. Visi misinya membawa visi misi kita semua, membangun rumah-rumah tahfiz di Ternate. Insya Allah nanti sedekah ibu saya pisahkan, saya akan bawa lagi untuk orang-orang Ternate untuk jadi rumah-rumah tahfiz di sana insya Allah. Kita doakan almarhum suaminya beliau dan beliaunya sendiri, dan juga kita berdoa buat seluruh pemirsa yang bersedekah. Mudah-mudahan Allah hadirkan buat kita husnul khatimah dan dikabul semua doa dan harapan kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih.
Saya ingin mengingatkan kepada pemirsa, Ibu terima kasih ya, nanti kita ngobrol setelah acara selesai. Saya ingin mengingatkan pada pemirsa semua, kemenangan sepak bola ya, wah mantap ya. 1-0 ya. Nanti final besok ya, tanggal berapa itu? Sholat isyaknya diduluin. Ya. Jangan kemenangan kita ini ya, kemudian membawa kita lupa diri, lupa sholat ya. Ya jadi kudu diingat, terutama yang udah siap-siap pada mau nonton langsung di Gelora Bung Karno Senayan, ya kudu perhatian sama urusan sholat dan toharoh, ya kudu perhatian sama urusan sholat dan toharoh, ya lebih baik istilahnya, nah bahasa saya sih pasti nggak pada demen nih, lebih baik kalah begitu, tapi sholat kita rapih. Tapi itu kita jadi bangsa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja kita lebih kepengen dong sholatnya rapi, ya enggak? Hah? Terus kemudian bolanya menang gitu. Nah, terus final besok ya, jangan pada pakai kaos nontonnya ya, pakai baju batik ya, supaya Malaysia tahu batik dari kita. Ini juga ditonton oleh muslimin muslimat di Malaysia. Pokoknya ya kita berdoa untuk kejayaan Islam lah ya. Alhamdulillah, tapi ini memang Masya Allah ini juga hiburan tersendiri buat Indonesia yang sedang dirundung duka, yang sedang ditimpa banyak musibah. Alhamdulillah buat Gonzales ya, Christian ya, dan Maskur. Saya apa? Maskur lagi. Markus. Oh Maskur. Ini sopir apa? Kiper. Iya Maskur. Ya. Iya saya ngelihatnya Maskur. Namanya Markus ya. Ya itu apa namanya, kita doain semuanya tampil nanti lagi dengan sempurna hingga kemudian Indonesia besok menang insya Allah. Menang dunia, menang akhirat. Maghribnya dah diberesin. Kalau emang pecinta bola khawatir, karena kemarin juga Masya Allah tuh, saya juga nungguin itu kan. Terus saya nonton itu ya. Begitu menjelang babak akhir pertama selesai Ustaz, itu ada yang ngetuk. Ya, tamu. Begitu saya keluar, saya ngobrol, gol. Kagak ngeliat. Ya Allah. Ya Allah ya salam, gimana? Untungnya kita ada siaran apa namanya? Ulang itu golnya bagaimana? Alhamdulillah. Dan saya ingetin itu. Wabadu saya membawa berita juga, berita gembira nih buat semua pencinta Al-Quran. Akhirnya jamaah ya, berturut-turut jamaah diantaranya Mas Jody dan Mbak Anik di Yogyakarta memiliki inisiatif Ustaz. Inisiatif ini Masya Allah. Apa inisiatifnya? Membuat rumah tahfiz sepak bola. Wih, mantap. Dia 2 tahun Ustaz, 2 tahun enggak sekolah. Hanya belajar Quran saja, ngapal Quran tok. Ya. Dan apa namanya, bahasa. Ya, lalu belajar kapitas rekta wawasan. Kemudian dia belajar sepak bola. Ada lagi rumah tahfiz bulu tangkis untuk melahirkan Taufik Hidayat Al-Hafiz insyaallah. Mudah-mudahan ya. Jadi saya ini udah komunikasi sama Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Insyaallah beliau merespon, Pak Andi Malarangeng. Saya bilang kita akan punya nih rumah tahfiz olahraga ya. Jadi tidak cuman dilatih buat menjadi atlet, tapi juga selama dilatih menjadi atlet, dia menjadi seorang hafiz dan hafizah insyaallah. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menghasilkan lebih banyak lagi rumah tahfiz di seluruh tanah air, saat ini alhamdulillah sudah 1000 lebih dan sudah ada 130.000 santri-santri yang sedang menuntut ilmu dibimbing menjadi hafiz dan hafizah. Saya mengundang pemirsa semua yang dirahmati Allah ya untuk ikutan sedekah untuk Al-Quran dan dakwah Al-Quran.
Hari ini saya mulai melelang, ya, insya Allah akan dilanjutkan besok hari Rabu lewat nikmatnya sedekah. Yang pada pengen sedekah, ya saya melelang nih pagi hari ini, saya melelang buat yang pada punya utang, pada punya masalah, biar turun redha Allah, pertolongan Allah ya. Yang punya hajat, yang pengen matinya masuk surga, husnul khatimah, orang tuanya juga senang ya dunia akhirat, saya melelang. Saya melelang pagi ini ke seluruh pemirsa di seluruh tanah air sedekah untuk pembibitan penghafal Al-Quran sebesar Rp500.000. Ya, yang pada mau sedekah Rp500.000 ya di depan layar kaca, nanti besok lihat lagi nikmatnya sedekah untuk pemberitahuan lebih lanjutnya. 500.000 itu jangan khawatir, tidak sekali bayar, ya, tapi 2 tahun. Nah enteng kan? Ya sebulannya Rp20.000. Nah dengan Rp20.000 sebulan itu selama 2 tahun kita didik anak-anak penghafal Al-Quran, yaitu buat berasnya, buat ikan asinnya, buat telurnya, buat gaji gurunya, buat sewa rumahnya dan seterusnya. Nah 2 tahun kita sedekah 20 tiap bulan, nanti 2 tahun kemudian menghasilkan hafizah yang akan menyelamatkan kita insya Allah. Baik, kita tutup kajian kita ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mengkaji besok Riyadhus Shalihin. Hari ini masih lolos, kita tidak melanjutkan kajian tafsir, tapi ada pengganti dari Allah yang bukan main materinya. Sampai ketemu lagi, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.